bagaimana sih menumbuhkan kelas yang fun, energik, tapi tetap fokus terhadap objektifnya. Dan dalam kesempatan The Expert kali ini, kita hadirkan dua orang yang menjadi facilitator dan juga yang membawa selalu energik dalam setiap kelasnya. Oke, rekan-rekan tentu sering bertanya kepada kami, terutama pada tim account manager kami, mengenai bagaimana sih menumbuhkan kelas yang fun, energik, tapi tetap fokus terhadap objektifnya. Dan dalam kesempatan The Expert kali ini, kita hadirkan dua orang yang menjadi facilitator dan juga yang membawa selalu energik dalam setiap kelasnya. Dan dalam kesempatan kali ini kita kedatangan Mas Bogi. Halo, Madit. Halo, sahabat Continuous Improvement Academy. Apa kabar semuanya? Oke, dan juga Mbak Fani. Halo, saya Fani Nasir. Sedang apa kita hari ini? Senang. Ya, jadi dalam The Expert kali ini kita ngobrol santai, ngobrol ringan. Bagaimana menumbuhkan sebuah siklus, sebuah atmosfer yang bahagia, tapi tetap produktif. Bukan hanya sekedar hahaha, bukan sekedar ketawa ketiwi, tapi bagaimana tetap bisa produktif dengan kelas-kelas kita. Mungkin kita mulai dari yang paling pojok sana adalah Mas Bogi. Silakan Mas Bogi, boleh sharing dong pengalamannya. Kenapa sih dalam sebuah kelas, dalam sebuah workshop itu harus dihadirkan kebahagiaan? Masya Allah. Sebelumnya apa kabar, Mas Adit? Alhamdulillah, sehat. Mbak Fani apa kabar? Sehat? Harus kita sehat semua di sini. Satu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, karena pada dasarnya di dalam satu momen entah itu kelas ataupun apapun, itu ada dua hal, sender dan receiver. Nah, kita di sini merupakan sender yang memberikan pesan terhadap sender, apapun pesan itu. Nah, dua hal ini akan menghadirkan sebuah pengaruh kalau kita fokus dengan tiga elemen. Yang pertama, kita ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi, info. Tentang apa? Tentang konten yang ingin kita sampaikan. Nah, tapi itu info ini tidak akan menghasilkan sesuatu kalau tidak dihadirkan dua elemen yang berikutnya. Yaitu apa? To persuade. Berarti dari inform ke persuade. Agar informasi ini bisa menghadirkan efek. Tetapi kedua elemen ini tidak akan komplit ketika tidak dihadirkan yang ketiga itu. Apa itu? To entertain. Nah, to entertain inilah yang menjadi titik untuk terangkumnya kedua konsep itu. Inform, persuade, dan entertain. Nah, to entertain ini bukan berarti kita hiburan atau buat kondisi nyaman. Nah, tugas kita ini menghadirkan sesuatu yang nyaman dengan kategori ya game ataupun, tapi game-gamenya ini yang ada edukasinya gitu. Dan relate ya sama materi yang disampaikan ya. Itulah sebabnya materi-materi kami seperti Lean Six Sigma, reliability, kemudian beberapa strategic management itu dibawakan secara ringan, santai, tapi tetap powerful. Bagaimana kita membuat sebuah learning design, bukan hanya materinya, tapi juga cara penyampaiannya. Dan itu yang disampaikan oleh Mas Bogi ya. Jadi mulai dari inform, persuade, dan juga entertain. Ada lagi? Karena pada dasarnya kita harus mengenal terlebih dahulu kebutuhan manusia itu apa. Manusia itu butuh diakui, butuh disanjung. Nah, ini untuk menghadirkan tiga elemen itu kita harus kenal terlebih dahulu. Ada 10 kebutuhan manusia. Ya, salah satunya itu adalah manusia itu maunya diakui, disanjung, diberikan ruang privasi. Dan yang paling fokusnya adalah bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya konsep pengaruh dan mempengaruhi. Nah, dalam konsep pengaruh dan mempengaruhi ini, tugas kita bagaimana caranya saat kita berbicara itu menghadirkan pengaruh tapi yang positif. Nah, itulah yang akan menggiring kepada pengaruh yang positif. Kita hadirkan tiga elemen itu.
Mantap. Kalau dari saya itu dulu. Sebelum lanjut, kita berikutnya mendengar nih dari yang punya ikonik slice banana. Ya, silakan Mbak Fani. Iya, itu banana kayaknya udah menempel. Iya. Dan basicnya itu dari permainan anak-anak, tapi kita kawinkan dengan filosofi Oke. belajar. Siap. Tadi sih sebenarnya sudah diterangkan panjang lebar oleh Mas Budi ya, tentang konsep-konsep komunikasi, interaksi dalam training. Saya hanya menambahkan saja, biasanya kalau saya pribadi melihat dari 3 sisi selain tadi yang disebutkan oleh Mas Budi. Iya. Yaitu 1, kita knowing our audience. Ya, biasanya kita sebelum training sudah blending dulu nih sama Iya. peserta, karena mau tahu nih peserta ini umurnya berapa, latar belakangnya bagaimana, Betul. lalu persiapan mereka ketika mau training Betul. seperti apa. Dan ini kita lakukan baik online maupun offline. Iya. Ya, online misalnya kita setengah jam sebelumnya sudah masuk, Betul. kita berinteraksi. Dari situ kita tahu kan, audiens kita nih pendekatannya seperti apa yang Iya. tepat. Apakah suka yang serius, apakah senang yang santai. Ya. Lalu yang kedua, kita paham materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Iya. Jangan karena kita Oke, cuma ya. sebagai Entertain. bener ya. Jadi kayak badut gitu. Nah, tapi kita juga harus mengerti karena Tapi kita Superman gitu deh. karena mungkin saja narasumber dan peserta mengalami situasi stuck, Iya. tidak hidup. Betul. Nah, fungsinya kita di situ memoderasi, misalnya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang relate. Jadi mereka pun bisa lebih hidup. Kita fungsinya situ jadi bridge ya, jadi bridging. Iya. Lalu ketiga, supaya materi itu tidak lari kemana-mana, biasanya kita akan memegang alur training. Kapan harus break, kapan harus istirahat. Berarti lebih ke arah rules of the games-nya ya? Ya, supaya tidak melenceng kemana-mana. Jadi Oke. ketika misalnya sesi ini harusnya materinya B, ketika narasumber atau misalnya peserta mulai melenceng, kita remind. Oke. Ya tadi fungsi bridging tadi. Seperti itu sih. Selain ya bermain-main itu pasti ada, karena moderator juga kita kadang boring dia. Boring apalagi kalau online, terus terang online itu lebih berat. Kalau offline pas narasumber lagi sibuk, kita bisa dong keluar. Kalau online kita harus stay smile. Iya. Memang begitu, Mas Adit, Mbak ya. Manusia itu tingkat fokusnya itu 15 sampai 20 menit. Oke. Nah, selepas itu out focus. Oke. Nah, itu tugas kita. Bagaimana fokus mereka kita tarik kembali. Gitu, kita tarik kembali agar ketika mereka fokus, karena fokus itu kan tingkat pikirnya itu berada dalam kondisi satu pikir. Oke. Ya, satu pikir. Nah, disitulah momen atau peluang ketika seorang narasumber menghadirkan sebuah konten mudah diserap. Ya. Karena kita ambil fokusnya. Sip. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, dari uraian Mas Bogi dan Mbak Fani, terkadang banyak yang melihat moderator, facilitator itu ya hanya hiburan. Itu enggak. Jadi di dalam Continuous Improvement Academy, kami mempunyai flow yang jelas. Jadi sebelum mendeliver sesuatu materi, kita ada tahapan yang namanya learning design. Di learning design ini kita memetakan siapa customernya, siapa yang akan menjadi pesertanya, dan apa kebutuhannya, sehingga objektifnya jelas. Di tahapan prototype, kita masukkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Fani, setengah jam sebelumnya kita tes hal tersebut. Bagaimana responnya? Itulah sebabnya, kalau rekan-rekan sekalian melihat customer-customer kami, itu sangat beragam. Mulai dari operator, mulai dari profesor, sampai dengan dokter. Bahkan beberapa kelas kami di internasional itu ikut serta hadir. Bagaimana kami menyesuaikan semuanya. Dan ingat, di sini bukan sekedar entertain, bukan sekedar hahaha, tapi bagaimana kita membuat sesuatu yang rumit menjadi tidak sulit, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Kalau bisa mudah, disederhanakan, untuk apa dipersulit? Dan dengan kata lain, disinilah tahapannya yang paling penting. Bagaimana kita mengemasnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya mau tanya nih yang terakhir kali untuk Mas Bogi dan Mbak Fani. Apa sih tantangannya ketika melempar joke, melempar games yang nggak ditangkap dengan baik oleh peserta? Mungkin dari Mas Bogi silakan. Ini kita banyak ditanya kayak Mas. Iya. Tantangannya apa nih? Sebenarnya setiap sesuatu itu pasti ada tantangan. Iya. Karena tantangan itu merupakan sebuah proses untuk pendewasaan dan
warna untuk kita gitu ya, Iya. dalam hal menghadirkan sebuah pengaruh gitu. Tantangannya sih sebenarnya bagi saya proses pendekatannya, waktunya sebenarnya. Oke. Secara waktu. Betul. Karena waktu yang dihadirkan untuk kita itu tidak sebanyak Pemateri. ya, dan kita itu di-push bagaimana mereka itu nyaman gitu. Iya. Bayangkan mereka dengan database mereka yang dari rumah ada masalah ada apa, kita di-push agar mereka hahaha sederhananya gitu. Iya. Karena orang tahunya mindsetnya itu fasilitator, ice breaking itu untuk ketawa TV, padahal bukan. Iya. Bagaimana mereka membuat nyaman. Nah itu sih tantangannya, timing gitu. Timing. Dan bicara tentang timing ya, tugas kita bagaimana dengan waktu yang singkat mereka itu cair Iya. gitu ya. Jadi ya memang harus banyak improvisasi gitu, Iya. dalam konteks ya konteks ini gitu. Iya. Oh, udah disiapin buyar. Iya. Udah disiapin kok garing ya. Itu Sama ini, sama kadang juga kita harus TikTok, bukan TikTok ya, Iya. kalau TikTok aplikasi. Iya. TikTok. Kita harus TikTok dengan pembicara gitu. Artinya pembicara misalkan kontennya ini, nah kita harus sesuaikan nanti Iya. untuk pelebarannya atau penjelasannya pembicara yang akan menjelaskan. Karena kalau kita semua Sehingga itu jadi experience learning ya. yes. Iya. Aktivitasnya. Oke, good. Terima kasih Sogi. Mbak Fani gimana? Tantangannya apa? Sama lagi. Sama, ya udah lebih sama. Tapi yang saya perhatikan ya selama ini, Yang paling challenge deh. paling challenge kita itu harus jadi good decision maker. Oke. Betul ya? Betul. Karena posisi kita itu memang tadi waktu Boleh kita di-spill banyak. peserta apa yang paling challenge selama beberapa tahun ini, baik offline maupun online? Sebenarnya yang paling challenging di online. Oke. Sudah pesertanya off kamera, Oke. di chat nggak muncul. Lama doang gitu ya. Disuruh diri mereka nggak berani, ya karena nggak pakai celana kan. Icebreaking-nya delay gara-gara sinyal, gitu Iya, ya. iya. Itu challenge banget Iya. gitu ya. Belum lagi kita bisa 8 jam harus tersenyum manis ya. Tapi kembali kita manfaatkan apa yang ada dan harus jadi good decision maker. Misalnya tadi skenario-nya A, tapi pas pada perjalanannya harus berubah ya kita harus berubah. Iya. Tapi jangan lupa kita informasikan narasumber situasinya seperti apa. Biasanya saya akan kalau online karena spesialisasi saya sementara ini banyak di online dengan narasumber atau dengan PIC trainingnya kita tidak hanya berkomunikasi di aplikasi meetingnya, tapi di aplikasi yang lain. Karena saya yakin lah narasumber juga nggak mungkin lihat kolom chat ya di itu aplikasi meeting Iya, iya. online. Jadi biasanya di WhatsApp kah, di Iya. Telegram kah, Iya. itu sih untuk perubahan rencana. Iya. Dan satu lagi, push untuk peserta aktifkan kolom chat. Oke. Walaupun ya agak norak kadang Iya. maksa ya, tapi gimana lagi ya? Iya, iya. Yang jelas gini sih, Mas Adit, saya tambahan lagi Iya. ya. Kita nggak pernah merasa mati akal, karena kita hidup sekarang itu di era visual. Iya. Dahulu itu visual itu need entertainment terhadap kebutuhan terhadap entertainment itu manusia itu sedikit sekali di era 90-80 ya. Iya. TV aja TVRI doang kan, makanya enak Iya. banget kita main layangan gitu. Iya. Nah, need entertainment sekarang itu sudah tinggi. Iya. Nah, makanya kita nggak pernah mau mati akal dan nggak pernah merasa putus asa ya. Tinggal karena itu kebutuhan mereka sekarang. Oke. Kebutuhan mereka. Secara interaksi sudah berkurang, tinggal kita lah masuk ke situ. Kreatif. harus Iya, iya. Dan Sip. enaknya kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digandeng ya Dibantu. kalau misalnya training online. Kita punya banyak tools yang bisa kita mainkan yang ngebuat situasi training terutama baik offline juga Iya. itu lebih hidup seperti itu. Dan di Cia tuh jagonya loh menurut saya. Memang. Kita tuh jagonya loh. Iya. Ini ada PR sedikit. Saya jagonya, saya jagonya Bapak ini betinanya. Oke, jadi kalau diikutin nggak selesai-selesai obrolan kita bertiga. Ada. Gini, yang ingin kita luruskan adalah janganlah jadi seorang icebreaker yang hanya tahu hahaha. Ini belajar dari pengalaman Mas Bogi dan Mbak Fani. Bagaimana kita mengemasnya menjadi Grab sebuah experience learning. Bukan hanya sekedar entertain, tapi experience learning. Bagaimana ada pesan di dalamnya. Itu yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Dan untuk itu, rekan-rekan sekalian, mumpung masih di awal 2023, di kuartal awal 2023, jika ingin berdiskusi dengan tim kami, silakan ikuti terus channel YouTube kami dan juga media sosial kami. Dan untuk rekan-rekan yang mau merasakan pengalaman
workshop bersama kami, langsung aja hubungi tim kami untuk kita bisa berdiskusi. Ingat, diskusi aja dulu, silaturahim aja dulu. Nggak usah dipikirin, wah nanti harus sama Cia. Enggak. Karena apa? Kami lebih memperbesar manfaatnya. Semakin luas manfaat yang kita berikan, semakin luas manfaat yang kita sampaikan, semoga menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Dan Mas Mugi, Mbak Fani, terima kasih Sama-sama. sharingnya. Jadi, Dan semuanya. untuk rekan-rekan sekalian, mohon doanya semoga kami dimudahkan dan dilancarkan dalam Amin. memperluas manfaat di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Sekian, terima kasih dari saya Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy, dan semoga kita semua meraih keberkahan. Amin.